Solat kami bersiul dan tepuk tangan sesuai Al-Quran. Kami menjawab. Pertanyaan, salam Ustadz. Di dalam salah satu video ceramah Ustadz di YouTube dikatakan bahwa solat dengan bersiul dan bertepuk tangan itu tidak boleh. Padahal ada di dalam buku panduan kami disebutkan bahwa solat bersiul dan tepuk tangan itu bersumber dari Al-Quran, yaitu pada surat Al-Anfal ayat yang ke-35, yang artinya, dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Lalu mengapa Pak Ustadz tidak membolehkan solat bersiul dan tepuk tangan? Apakah Pak Ustadz tidak membaca ayat-ayat Al-Quran? Baik, saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa kata-kata solat di dalam Al-Quran itu memiliki banyak makna atau arti. Sekitar ada 15 makna atau arti. Sedangkan kata solat di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-35 itu artinya adalah ibadah. Akan tetapi bukan ibadahnya orang Islam, namun ibadahnya orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Seperti ibadahnya orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu kala. Mereka beribadah sambil bersiul dan tepuk tangan. Coba sekali-sekali saudara membuka Al-Quran, walaupun toh Al-Quran terjemah. Kalau seandainya kami dituduh tidak pernah membaca ayat-ayat Al-Quran, ya nggak apa-apa. Tapi kita sekarang coba belajar bersama. Lihat di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anfal ayat yang ke-35. Karena kemungkinan ayat yang dinukil itu apa? Yang diambil di dalam buku panduan saudara itu tidak lengkap dan hanya mencantumkan terjemahan mungkin. Ayatnya tidak lengkap yang dinukil. Sekarang kita belajar bersama-sama. Ayatnya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Mungkin sampai sini saja diputusnya, kemudian diambil di dalam buku panduan saudara. Sekarang kita terjemahkan. Wa ma kana, dan tidaklah ada sholatuhum oleh solat mereka. Nah, solat mereka ini solat siapa? Ini adalah mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Indal baiti, di sisi Baitullah, di sisi Ka'bah, illa muka'an, kecuali dalam keadaan bersiul-siul, wa tasdiyatan, dan kecuali dalam keadaan bertepuk tangan. Mungkin sampai sini saja dan tidak dijelaskan. Padahal lanjutan ayatnya begini. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian. Maka rasakanlah oleh kalian al-adzaba, pada siksa. Bima, dengan sebab sesuatu kuntum yang ada oleh kalian, takfuruna, yaitu kafir oleh kalian. Jadi ini adalah ayat untuk orang-orang kafir. Jadi sembahyangnya, solatnya itu bukan solatnya orang Islam. Jadi solat bersiul dan bertepuk tangan itu solatnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, bukan solatnya orang Islam. Makanya tidak boleh, haram orang Islam sholat bersiul-siul dan bertepuk tangan. Oleh sebab itu, coba perhatikan, sekarang kita menggunakan Quran terjemah. Nggak apa-apalah untuk orang awam. Kita latih melihat Quran terjemah satu ayat yang sempurna. Jangan dipotong-potong. Jadi harus satu ayat yang sempurna agar paham. Coba lihat itu terjemahnya. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Ini kalau menurut Quran terjemah. Kalau kita artikan, makna perlafaz tadi sudah kita artikan. Jadi di dalam Quran terjemah pun juga jelas ada tambahan, maka rasakanlah azab. Azab itu apa? Siksa. Maka rasakanlah azab atau siksa
disebabkan kekafiranmu itu. Nah, kekafiranmu itu. Bima kuntum takfuruna itu sebenarnya untuk jamak. Kalian bermakna kalian. Kalian itu banyak orang begitu ya. Jadi jelas ini ayat untuk orang-orang kafir. Jadi sholatnya orang kafir ya biasa bersiul-siul sambil bertepuk tangan. Kemudian bisa lagi dilihat ayat setelahnya, yaitu ayat yang ke-36. Bunyinya ayat begini, innalladzina kafaru, begitu kan? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, kafir oleh mereka, alladzina, gitu, yunfikuna amwalahum, yunfikuna, memberikan infak oleh mereka, alladzina amwalahum, pada harta-harta mereka. Jadi jelas sekali ayat ini, saudara, untuk orang-orang kafir, orang musyrik. Tidak boleh dipakai oleh orang Islam. Sholatnya orang Islam bersiul-siul dan bertepuk tangan. Oleh sebab itulah mari kita ngaji Al-Quran dengan baik. Ya oke lah, kami dianggap tidak membaca Al-Quran, makalah kita ajak ngaji bersama-sama untuk melihat Al-Quran. Ya, terjemahannya berlafaz dan juga terjemahannya satu ayat lengkap di dalam Quran terjemah. Buku panduan yang saudara pakai bukan kitab Laduni kan? Kalau kitabnya Laduni berarti itu sudah pernah viral pada tahun 2006. Laduni kitab suci penganut sekte salat bersiul. Lihat saja di dalam Detik News. Detik News ketik tentang sholat bersiul. Kalau memang buku panduannya itu namanya kitabnya Laduni, ya sama berarti. Ini adalah ajaran yang tidak benar. Bisa kita baca beritanya di dalam Detik News Senin 16 Januari 2006 pada pukul 17.17 WIB. Makassar. Tak berbeda dengan ajaran agama lainnya. Sumardi, nah ini Sumardi ini kepalanya ini ya, kepala sektenya namanya Sumardi, usia 60 tahun, penyebar salat sambil bersiul di Polewali. Polewali itu Mandar, Sulawesi Barat atau Sulbar. Juga mengaku punya kitab suci. Nah ini namanya kitab Laduni. Nah, dari informasi yang dihimpun Detik.com, Sumardi yakin kalau kitab Laduni membawa kebenaran sejati. Di dalam kitab ini berisikan bahwa wahyu berasal dari Rabbuka. Rabbuka Tuhanmu begitu. Ini kadang-kadang iblis begini ini ya. Iblis mengaku Tuhan, ya bisa, boleh. Karena memang itu kerjaannya iblis. Rabbuka itu nama Tuhan yang biasa mendatangi saya. Lah ini bahaya ini ya. Oleh sebab itulah ilmu itu harus ada sanad dari guru ke guru, gurunya ke guru sampai kepada Rasulullah. Kalau ilmu tidak bersanad begini bahaya, gurunya bisa setan iblis. Kalau Allah itu ya Tuhan itu sendiri, tapi namanya Rabbuka. Tutur Sumardi ketika ditemui wartawan. Kitab Laduni mempunyai ketebalan 400 halaman. Kitab ini sebagian besar bersampul kuning. Wah, seperti kitab kuning. Di dalamnya berisi huruf Arab maksudnya ya, dan bercampur dengan huruf Latin yang memakai bahasa Indonesia. Lah ini mungkin seperti ini kitabnya ngambil dari nukilan-nukilan Al-Qur'annya tapi nggak sempurna. Ayatnya diambil seenaknya kemudian diterjemahkan. Inilah dari Al-Qur'an, pembodohan itu namanya. Nggak benar. Oleh sebab itulah kita harus menguasai Al-Qur'anul Karim. Melalui siapa ya? Para ulama alim. Jadi makanya kita dalam beragama Islam ini harus punya guru. Gurunya punya guru, bersambung sampai Rasulullah. Jangan sampai putus sanadnya. Kalau sanadnya putus, bisa gurunya iblis atau setan, laknatullah alaih. Kemudian saya lanjutkan bacanya. Kitab itu ditulis tangan. Nah, tulis tangan. Di beberapa halamannya tampak gambar-gambar kepala yang diyakini sebagai wali sekte keselamatan yang diajarkan Sumardi. Kitab ini tersebar pada pengikut Sumardi dengan cara difotokopi. Naskah aslinya dimiliki oleh Sumardi. Wallahu taala a'lam bishawab.